Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas kali ini yaitu membuat poster mengenai belajar dan pembelajaran. Kali ini saya mengangkat judul e-learning belajar di era digital. Untuk latar belakangnya sendiri, revolusi digital telah mengubah cara kita belajar dan juga mengakses informasi. Pendidikan di era digital membutuhkan integrasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses pembelajaran. Hal ini memungkinkan adanya pembelajaran jarak jauh, akses terhadap sumber belajar yang juga lebih luas, dan juga penggunaan media pembelajaran yang inovatif. Selain itu, revolusi di era digital juga menuntut adanya peningkatan literasi digital bagi pendidik dan juga peserta didik agar mampu mengelola, mengevaluasi, dan juga menggunakan informasi secara efektif. Kemudian, apa sih itu e-learning? Singkatan dari electronic learning merujuk pada metode pembelajaran yang dilakukan secara elektronik, khususnya melalui internet. E-learning itu memanfaatkan teknologi informasi dan juga komunikasi atau TIK untuk menyediakan akses terhadap sumber belajar yang lebih luas, serta memungkinkan interaksi antara siswa dan pengajar melalui forum diskusi, tanya jawab, dan juga kolaborasi dalam proyek pembelajaran. Kemudian ada manfaat dari e-learning sendiri, yaitu yang pertama lebih praktis dan juga fleksibel. Kemudian bisa melakukan pendekatan yang lebih sesuai. Kemudian yang ketiga ada memperoleh pengalaman belajar yang menyenangkan. Yang keempat lebih personal, dan juga yang kelima lebih hemat waktu dan juga biaya karena bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Kemudian yang keenam ada proses dokumentasi lebih mudah. Kemudian yang ketujuh lebih ramah lingkungan serta alternatif di masa pandemi. Kemudian yang keempat ada bentuk digital learning. Yang pertama ada blended learning, kedua online learning atau e-learning, yang ketiga ada penggunaan teknologi dalam kelas, yang keempat ada adaptive learning. Oke, yang pertama blended learning merupakan suatu strategi pembelajaran di mana kegiatan belajar mengajar tradisional dicampur dengan pembelajaran daring dengan berbagai cara seperti menjadwalkan kelas daring dan tradisional secara rotasi, menawarkan tambahan pembelajaran secara daring bagi yang memerlukan atau menginginkan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada online learning atau e-learning yang merupakan strategi di mana pembelajaran itu materi dan juga kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring baik dalam lokasi yang jauh maupun dalam kondisi laboratorium komputer. Kemudian yang ketiga ada penggunaan teknologi dalam kelas. Berbagai teknologi digital yang dapat digunakan di dalam kelas seperti penggunaan e-textbook atau buku materi dalam bentuk soft file, kemudian pencatatan menggunakan word processor atau audio recorder basic digital, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada adaptive learning, strategi pembelajaran di mana algoritma khusus digunakan untuk membuat rencana dan materi yang sesuai keperluan individu pelajar berdasarkan data yang telah didapatkan dari pelajar tersebut. Nah, seringkali itu menggunakan teknologi artificial intelligence. Kemudian ada solusi dalam menghadapi tantangan di era digital. Yang pertama, fleksibilitas dan juga akses e-learning memungkinkan siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang kedua, penggunaan teknologi e-learning manfaatkan teknologi untuk menyediakan akses terhadap sumber belajar yang lebih luas. Yang ketiga, pembelajaran berbasis multimedia e-learning menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Yang keempat, pembelajaran berbasis interaksi e-learning memungkinkan interaksi antara siswa dan juga pengajar melalui forum diskusi, tanya jawab, dan juga kolaborasi dalam bentuk proyek pembelajaran. Yang keenam ada kelebihan. Yang pertama, dapat diakses dengan mudah menggunakan perangkat teknologi seperti smartphone ataupun laptop yang terhubung dengan internet. Yang kedua, biaya terlebih terjangkau karena tidak memerlukan biaya transportasi dan juga biaya peralatan kelas lainnya. Yang ketiga, waktu belajar itu fleksibel. E-learning memungkinkan siswa untuk mengatur belajar
waktu belajar sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dan juga bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Keempat, pembelajaran berbasis multimedia seperti video, audio, dan juga gambar. Kemudian, yang terakhir, pembelajaran berbasis interaksi melalui forum diskusi, tanya jawab, dan juga kolaborasi dalam proyek pembelajaran. Yang ketujuh, ada kekurangan di era digital ini. Yang pertama ada keterbatasan akses internet. Nah, di Indonesia kan juga nggak semuanya tempat bisa mengakses internet dengan mudah. Contohnya, jika di dataran tinggi, siswa-siswanya kurang kurang dapat mengakses internet dengan mudah karena terkendala jaringan ya. Jadi mungkin kekurangannya di sini apabila menggunakan learning di daerah dataran tinggi atau pegunungan atau terpelosok. Kemudian yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar beberapa metode pembelajaran e-learning bersifat satu arah. Jadi kurangnya interaksi ya, seperti apabila pembelajaran dilakukan secara daring atau asinkronus, maka pendidik juga kurang bisa memperhatikan seluruh siswanya. Jadi mungkin ini yang dimaksud bersifat satu arah saja. Kemudian yang ketiga ada pemahaman terhadap materi itu kurang. Terus pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring juga kurang. Maka dari itu materinya juga mungkin akan kurang bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian yang terakhir, tahap kesimpulan pada poster ini, e-learning atau pembelajaran elektronik telah mengalami perkembangan yang signifikan di era digital. E-learning memungkinkan akses mudah, biaya dan juga waktunya fleksibel, biayanya terjangkau, pembelajaran berbasis multimedia dan juga interaksi antara siswa dan pengajar. Namun e-learning juga memiliki perbedaan dengan digital learning, keterbatasan akses internet dan berkurangnya interaksi dengan pengajar. Dengan demikian, e-learning merupakan sebuah alternatif yang menarik dan efisien dalam proses pembelajaran di era digital, namun juga memerlukan adaptasi dan pemahaman yang baik bagi para penggunanya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan mengenai poster yang telah saya buat dengan judul e-learning belajar di era digital. Saya Dini Syahidatul Mubasyiroh mengucapkan maaf apabila ada salah kata. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.